Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 26 Oktober 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Yul Haidir mendukung pemasangan portal adat yang dilakukan oleh masyarakat adat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar swasta PT Tapian Nadengan yang masih tidak merealisasikan plasma sebesar 20% kepada masyarakat. Pemasangan portal adat dilakukan di pintu keluar masuk perusahaan besar swasta kelapa sawit PT Tapian Nadengan, di mana langkah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan dalam rapat yang sudah berulang kali dilakukan dengan pihak perusahaan juga tidak ada titik temu yang didapatkan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemasangan portal bertujuan agar pihak perusahaan tidak bisa beraktivitas dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Mengingat perusahaan masih tidak merealisasikan plasma sebesar 20% bagi masyarakat, di mana saat ini pemerintah daerah juga telah melakukan rapat dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, meski belum ada kesepakatan namun prosesnya tetap berjalan dan masih diperjuangkan. Bupati berpesan, masyarakat yang melakukan pemasangan portal jangan sampai bertindak anarkis dan melakukan perusakan. Tentunya dalam melakukan segala tindakan harus dalam keadaan tetap aman, tertib, dan damai. Kami support dan mendukung apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak, Partai Demang, dan tokoh-tokoh adat. Kenapa yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh masyarakat adat ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar hukum yang sudah jelas. Tinggal pelaksanaan saja. Dan sudah berapa kali kami rapat dari tahun 2019 sudah kami pertanyakan. Kemudian tahun-tahun berikutnya di tahun 2022 awal, pertengahan dan bulan terakhir ini kami rapat beberapa kali. Tidak ada solusi juga. Diharapkan masyarakat tidak bertindak berlebihan yang dapat merusak fasilitas perusahaan maupun barang milik masyarakat sendiri, agar tidak terjadinya permasalahan lain di luar tuntunan kewajiban perusahaan untuk melepaskan kawasan plasma sebesar 20%. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir berkomitmen akan tetap mempertahankan tenaga kontrak atau honorer daerah, meski ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tenaga kontrak maupun honorer masih sangat diperlukan keberadaannya di daerah ini. Terlebih kemampuan dari aparatur sipil negara masih terbatas dalam menjalankan tugas, sehingga perlu kinerja dari tenaga kontrak dan honorer agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemerintah daerah terus berkomitmen akan tetap mempertahankan tenaga kontrak atau honorer daerah, di mana selama ini peran dari tenaga kontrak sangat penting dalam membantu jalannya roda pemerintahan, meski nantinya akan dilakukan seleksi untuk mengetahui kemampuan tenaga kontrak di bidang masing-masing. Bupati menambahkan, tahun depan pemerintah daerah akan menaikkan gaji tenaga kontrak menjadi 100 per orang setiap bulannya. Hal ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk membantu perekonomian masyarakat dalam rangka menghadapi dampak inflasi dan krisis ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Berkomitmen tetap mempertahankan, walaupun nantinya ada seleksi. Nah, apapun yang terjadi, saya tetap melanjutkan untuk tahun 2023. Dan rencananya tahun depan kita akan naikkan Rp100.000 per orang per bulan. Ini salah satu langkah kita untuk membantu perekonomian masyarakat sebagai dampak inflasi tadi. Nah, kemudian di tahun depan diprediksi ada kemungkinan dunia akan mengalami krisis ekonomi. Diharapkan tenaga kontrak dan honorer daerah yang ada di seluruh wilayah ini agar tetap bisa dipertahankan. Karena apabila terjadi pemutusan hubungan kerja akan berdampak besar terhadap angka pengangguran yang semakin tinggi. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar paripurna penyampaian laporan pembahasan evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna ke-8 yang dilaksanakan tatap muka dan melalui video conference beragendakan penyampaian laporan pembahasan hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, dalam rapat paripurna yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tertib. Setelah selesai dibacakannya hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Perubahan, selanjutnya dilakukan penandatanganan bersama berita acara tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Perubahan. Waka 2 menambahkan, eksekutif selaku tim pemerintah daerah juga menyerahkan dokumen evaluasi Raperda APBD Perubahan untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah yang selaras dengan mekanisme kehidupan masyarakat. Diharapkan penyempurnaan Raperda APBD Perubahan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya untuk menunjang perekonomian menjadi lebih baik dan bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur menyampaikan pidato penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Perubahan APBD yang telah disetujui belum semua mampu menjawab aspirasi maupun usulan pembangunan dari masyarakat. Namun bukan berarti mengesampingkan atau mengurangi tingkat kepentingannya, melainkan semata-mata diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, pimpinan perangkat daerah agar mengambil langkah-langkah percepatan, pelaksanaan program dan bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pelaksanaan perubahan APBD melalui kinerja, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekda menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran antara komisi-komisi dan mitra kerja, di mana telah memberikan saran, masukan, dan pendapat kepada pihak eksekutif. Pemerintah daerah juga meminta dukungan dan kerjasama untuk mewujudkan proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Selain itu, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra kerja yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan harus terus terjaga, sehingga dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan juga bisa terlaksana dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur menghadiri kegiatan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala DP3A P2KB yang baru Ahmad Hidayat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bahrun Abbas PLT Kepala DP3A P2KB sebelumnya, di mana telah berkontribusi dalam menyumbangkan pikiran dan membantu kinerja instansi DP3A P2KB. Meski hanya sempat bertugas selama kurang lebih 2 bulan, namun kinerja yang dilakukan sudah sangat baik. Sekda menambahkan, untuk pelaksana tugas yang baru agar dapat melanjutkan tugas yang belum terrealisasi. Salah satunya meminimalisir kekerasan pada perempuan dan anak yang kasusnya masih cukup tinggi dan perlu penanganan cepat, serta masalah stunting pada anak yang juga perlu diperhatikan agar setiap tahunnya dapat terjadi penurunan. Untuk sertijab serah terima jabatan, sebenarnya sudah saya sampaikan hal-hal yang begini saya tuh pribadi saya paling males. Tapi kalau mau berpisah itu saya paling males. Kenapa? Bos waktu di kantor juga saya bilangin, apa yang dari kok bikin berita acaranya, taruh di meja, tanda tangan, selesai, foto. Tapi karena kebutuhan ya, artinya karena perlu diekspos bahasanya memang perlu kita lakukan. Tapi kalau saya secara pribadi sebenarnya perpisahan dengan dosa atau pertemuan baru kita berikan. Sebagai PLT yang baru, sebenarnya tidak ada juga yang saya tuntut yang berlebihan ya, standar-standar saja, standar-standar saja. Artinya kalau kita benahi, mari kita benahi sama-sama. Ada pun kita diskusikan, mari kita diskusikan sama-sama. Karena saya berada di posisi jabatan kepala badan di PKSDM, mungkin nanti saya akan banyak juga dibantu oleh sekretaris ya.
juga kawan-kawan kepala bidang dan lainnya. Sementara itu, PLT Kepala DP3A P2KB yang baru, Ahmad Hidayat mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melanjutkan tugas yang belum sempat realisasi sebelumnya. Tentu perlu komunikasi dan diskusi dengan seluruh staf yang ada di DP3A P2KB, sehingga setiap tugas yang dijalankan dapat maksimal dan sesuai dengan dinamika di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Pembuang berhasil meraih medali emas di 3 kategori tingkat nasional. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan bersama seluruh pihak terkait. Banyak program unggulan yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Kuala Pembuang termasuk pada bidang FLS 2N, di mana pada tahun 2022 berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Seruyan. Dari 2 cabang yang dikirimkan berhasil mendapatkan 3 kategori terbaik di tingkat nasional. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Pembuang, Yoyo Widayanto mengatakan, cabang yang berhasil meraih medali emas yakni penyaji terbaik kreativitas musik tradisional, kreativitas tari tradisional, dan penata musik tradisional, di mana prestasi yang didapat tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah terutama untuk bantuan alat musik, sehingga program yang dijalankan pihak sekolah bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Yoyo Widayanto menambahkan, ke depan pihaknya menargetkan tidak hanya dari bidang seni yang mendapatkan prestasi di nasional, namun juga akan menargetkan satu bidang olahraga dan sains, karena terakhir pada tahun 2016 di bidang sains mendapatkan peringkat 4 di tingkat nasional. Diawali dari program-program unggulan sekolah, sehingga prestasi yang luar biasa pada tahun ini kita mendapatkan sebagai penyaji terbaik nasional dari cabang kreativitas musik tradisional dan kreativitas tari tradisional, ditambah lagi pelatih kita musik tradisional sebagai penata musik terbaik tingkat nasional. Dan kegiatan-kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dari Bapak Bupati kita, Bapak Yul Haidir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, karena dari dukungan-dukungan beliau ini terutama dari alat-alat dan sokongan dana yang lainnya, sehingga program-program sekolah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Yang tahun sebelumnya telah melewati lomba. Ya, jadi kami lakukan hal itu secara terus-menerus bertahun-tahun. Jadi kami meregenerasi pemusik itu selalu setiap tahun seperti itu. Kendalanya di awal-awal kami memulai membina di SMP 1, terus terang kendala kami ini banyak. Yang pertama itu terkait dengan sarana dan prasarana, terutama kelengkapan alat, karena waktu itu kami juga baru memulai. Tapi alhamdulillah berkat support dari sekolah yang luar biasa, support dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk terkait dengan kelengkapan alat. Alhamdulillah sampai hari ini alat kami sudah cukup lengkap, dan itu juga masih sedikit demi sedikit kami juga akan terus mengadakan penambahan alat, karena terkait dengan setiap tahun dengan tema yang berbeda, tentu saja kita memerlukan alat-alat yang berbeda pula. Kemarin dalam proses latihan, kami latihan rutin, dan di sana juga kami membuat pola-pola tubuh untuk tahap awalnya. Yang kedua, setelah jadi, kami menentukan tema apa yang diminta oleh juknis yang ada. Setelah itu baru kami menerapkan itu dalam sebuah tari, sebuah karya yang dimana itu akan kami lombakan dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Alhamdulillah kemarin tembus ke nasional, langsung dapat medali emas. Selain itu, pada bidang seni yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional akan mengikuti seleksi ke luar negeri. Untuk itu, pihaknya meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar Seruyan dapat mewakili khususnya Kalimantan Tengah dan umumnya Indonesia. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada